Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Firanti dari kelas 12 TKJ 3. Kali ini saya akan membuat sebuah topologi jaringan yang terdiri dari 3 buah router, 9 buah switch manageable dan unmanageable, dan 3 PC atau laptop pada setiap VLAN-nya. Selanjutnya, kita buka Cisco Packet Tracer. Baiklah, jika kalian sudah masuk di Cisco Packet Tracer, kalian akan langsung membuat sebuah topologi jaringannya. Di sini sudah saya siapkan topologi jaringan saya yang terdiri dari 3 router, 9 buah switch, dan 18 PC. Terus kalian buat sebuah node untuk memudahkan kalian dalam melakukan konfigurasinya. Nah, di sini terdapat 6 buah VLAN. VLAN 10, VLAN 20, selanjutnya VLAN 30, VLAN 40, lalu VLAN 50, dan VLAN 60. Kemudian kita buat routernya saling terhubung satu sama lain. Nah, sekarang kita langsung mulai. Pertama kita buka PC dan isi IP pada PC. Di sini saya menggunakan IP 10.10.27.2 dengan subnet mask 255, 255, dan 255.0. Gateway-nya 10.10.271. Di PC keduanya kita buat IP 10.10.27.3, lalu subnet mask-nya sama seperti tadi. Kemudian default gateway-nya sama juga. Begitu juga untuk PC ketiga. Di sini IP-nya 10.10.274. Lalu subnet mask dan default gateway-nya sama juga seperti tadi. Nah, itu untuk yang VLAN 10. Kemudian kita setting untuk VLAN 20-nya. Di sini saya menggunakan IP 20.20.27.2, subnet mask-nya 255, 255, 255.0, lalu gateway-nya 20.20.271. Begitu juga dengan PC selanjutnya. IP-nya 20.20.273, subnet mask dan gateway-nya sama seperti tadi. Di sini IP-nya 20.20.274. Subnet mask-nya juga sama seperti tadi. Lalu lanjut ke VLAN 30. Nah, di sini saya menggunakan IP 30.30.272. Subnet mask-nya 255, 255, 255.0. Dan default gateway-nya 30.30.271. Kita samakan seperti tadi juga agar satu blok. Nah, di sini IP-nya 30.30.273. Subnet mask-nya dan gateway-nya sama seperti tadi. Lalu PC selanjutnya 30.30.274,
Subnet masknya 255.255.255.0. Lanjut ke gateway-nya sama juga seperti tadi. Kemudian kita ke VLAN 40. Nah, di VLAN 40 saya menggunakan IP 40.40.27.2. Subnet masknya 255.255.255.0 dan gateway-nya 40.40.271. Di sini saya copy langsung biar mempermudah dan mempercepat. IP pada PC selanjutnya 40.40.273. Subnet mask dan gateway-nya sama juga seperti tadi ya. Di sini 40.40.274. IP-nya terserah kalian ya. Lalu lanjut ke VLAN 50. Dengan IP 50.50.272. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Gateway-nya 50.50.271. Lanjut lagi ke PC selanjutnya. Sama juga seperti tadi. Kita ubah yang di belakangnya saja ya. Lanjut lagi ke PC selanjutnya. Sama juga, tetapi oktet keempatnya kita ubah. Lanjut ke VLAN 60. Di VLAN 60 saya menggunakan IP 60.60.27.2. Subnet masknya 255.255.255.0 dan gateway-nya 60.60.271. Sama juga untuk IP pada PC selanjutnya. Pada saat memasukkan IP jangan sampai keliru ya. Lalu lanjut di PC terakhir. Isi 60, 60, 27, 4. Subnet masknya 255.255.255.0. Gateway-nya 1. Oktet keempatnya. Oke, lanjut ke switch pertama. Di switch ini kita mengatur untuk VLAN 10 ya. Dengan perintah ENA, lalu config T, kemudian VLAN 10. Name kita beri nama. Di sini saya menggunakan name TKJ A. Lalu enter. Kemudian masukkan interface range fast Ethernet yang tersambung untuk VLAN 10-nya. Di sini kabel atau Ethernet yang terhubung dari 2 sampai 4. Kemudian switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN
10, kemudian enter, exit. Nah, selanjutnya kita config untuk VLAN 20. Caranya juga sama seperti tadi, ENA config T, lalu VLAN 20, name tkjb, kemudian interface range FA 0/2 sampai 4, switch port, mode akses, switch port akses, VLAN 20. Lanjut lagi ke switch ketiga untuk mengatur VLAN 30. Caranya juga sama seperti tadi. Lalu VLAN 30, name tkjc. Untuk pemberian nama itu terserah kalian. Interface range FA 0/2 sampai 4, switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Dan exit, lalu kita lanjut lagi ke VLAN 40. Lakukan juga seperti tadi. ENA config T, VLAN 40, name tkj D, interface range FA 0/2 sampai 4, kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 40. Exit, lalu lanjut lagi ke VLAN 50. ENA config T atau konfigur terminal, kemudian VLAN 50, name tkje, kemudian interface range FA 0/2 sampai 4, switch port mode akses, switch port akses VLAN 50. Exit. Lanjut lagi kita ke switch terakhir atau switch 6 untuk mengatur VLAN 60. ENA config T, VLAN 60, name tkj F, interface range FA 0/2 sampai 4. Pada pembuatan interface-nya kalian perhatikan ya pada kabel-kabel yang terhubung dengan si switch-nya itu. Sama seperti tadi, switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 60. Oke, selanjutnya kita buka di router 1. ENA
config T, lalu masukkan interface atau int fa0/0.10 karena kita akan menghubungkan VLAN 10. fa0/0 itu Ethernet yang terhubung switch ke routernya. Lalu encapsulation .1key 10, lalu IP add, masukkan IP gateway dari VLAN 10 10.10.27.1, kemudian masukkan juga netmasknya 255.255.255.0, lalu enter. Lalu kita juga akan melakukan config untuk VLAN 20 sama juga tadi seperti int fa0/0.20 encapsulation.1key 20 IP add gateway dari VLAN 20 yaitu 20.20.20.71 255.255.255.0, kemudian enter. Baiklah, selanjutnya kita exitkan, lalu kita aktifkan Ethernet 0/0-nya dengan cara int fa0/0 no shoot. Nah, jika kabelnya sudah berwarna oranye itu berarti sudah bisa. Tinggal kita tunggu saja sampai berwarna hijau ya. Lalu kita lanjut ke router kedua, sama juga seperti tadi. Kita lakukan dulu penghubungan untuk VLAN-nya. Kemudian masukkan perintah ena config T, interface fa0/0.10, salah maksudnya titik 30 karena kita mau melakukan VLAN 30. Lalu encapsulation.1key 30, lalu IP add, masukkan gateway pada VLAN 30 yaitu 30.30.271, lalu netmasknya 255.255.255.0. Selanjutnya int fa0/0.40 encapsulation.1key 40, masukkan gateway VLAN 40 yaitu IP add 40.40.271, lalu netmasknya, enter. Sama juga seperti tadi, kita akan menghidupkan interface 0/0-nya dengan cara int fa0/0 lalu no shoot. Oke, lanjut ke router ketiga, sama juga seperti tadi, ena config T, interface fa0/0.50, encapsulation.1key 50, IP add gateway dari VLAN 50 yaitu 50.50.271, netmasknya 255.255.255.0, int fa0/0.60, encapsulation.1key 60,
Jika kalian kesusahan atau susah menghafal encapsulation-nya, kalian tinggal klik tab saja untuk mempermudahnya. Lalu iPad-nya juga ya, sama seperti tadi. Aktifkan jangan lupa fast Ethernet-nya. Nah, jika sudah semua, lalu kita akan melakukan terang, mode terang. Pertama kita terang dulu yang dari switch pertama dengan cara ENA, config T. Lalu kalian lihat di mana kabel yang tersambung dengan switch tersebut. INT FA0/2, kemudian enter, switch port mode terang. Exit, lalu kita lanjut lagi ke switch yang di tengah ya. Nah, sini kita melakukan 3 kali terang ke router dan juga terang untuk kedua VLAN yang di bawahnya dengan cara interface FA0/2 switch port mode access. Maksudnya switch port mode terang. Lakukan juga untuk interface FA0/3 switch port mode terang. Lalu kita lakukan untuk terang di routernya. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk di VLAN 30. Kita buka switchnya ya. Lalu kita terang sama juga seperti tadi. INT FA0/2 switch port mode terang. Kemudian lanjut lagi ke switch tengah. 3 kali ya kita melakukan terangnya. Interface FA0/2 switch port mode terang. Interface FA0/3 switch port mode terang. Lalu yang di routernya interface FA0/1 switch port mode terang. Oke, sekarang lanjut lagi ke switch yang 50 ya, VLAN 50. Lakukan juga sama seperti tadi. Interface FA0/2 switch port mode terang. Lanjut lagi ke switch tengah 3 kali, jangan lupa. Interface FA0/ interface FA (0/2)
lalu switch port mode terang. Lalu interface FA 0/3 switch port mode terang. Dan yang terakhir interface FA 0/1 switch port mode terang. Sekarang kita coba ping. Sukses. Kita coba ping juga dari pilihan 30 ke 40. Sukses juga. Kemudian coba kita lakukan juga di pilihan 50 dan pilihan 60. Kita tes. Oke, sukses. Sekarang kita lakukan routing. Kita buka dulu router pertamanya. Ena config T. Sebelum merouting kita hidupkan dulu ya kabel atau ethernetnya. Di sini ethernetnya SE2/0, lalu no shoot. Di sebelahnya juga, biar dia langsung hijau lampunya, lakukan juga sama seperti tadi. Kita lihat ethernetnya, interface SE 3/0, lalu no shoot. Nah, di sini sudah jadi hijau. Selanjutnya kita akan merouting. Di sini kita routing jaringan yang tidak terhubung dengan kabelnya. Di sini jangan sampai keliru ya. Jadi yang kita akan routing pilihan 30, pilihan 40, pilihan 50, dan pilihan 60 serta kabel yang di seberang yang tidak terhubung dengan router pertama. Jadi IP route 30, 30, 27, 0. Nah, di sini kita masukkan networknya, bukan gateway ya. Masukkan network, lalu netmask, dan ujung kabel dari router pertama. Lanjut, sesudah pilihan 30, sekarang kita akan lakukan di pilihan 40. IP route 40, 40, 270, lalu netmasknya dan ujung kabelnya 192.168.10.2. Kemudian kabel yang tidak terhubung dengan router pertama, masukkan ya networknya 192.210.0, netmasknya dan ujung kabel. Lalu yang di pilihan 50 dan pilihan 60 juga sama. IP route pilihan 50 dan pilihan 60 ya. Jadi IP route 50 50 270 255 255 2550, kemudian 192 168 10.2. Sekarang kita root untuk yang pilihan 60. Proses routing dari router 1 dan router 3 itu
ngerutnya 5 kali ya. Nah, kalau sedangkan yang di tengah itu cuman 4 kali ngerut. Jadi jangan keliru. Oke, kalau sudah kita lanjut ke router tengah. Jangan lupa kita aktifkan dulu Ethernetnya. Interface SE3/0 no shoot. Dan INT SE2/0 no shoot. Sekarang kita root ya. Yang kita root itu VLAN 10, VLAN 20. Jadi kita masukkan dulu untuk yang VLAN 10, yaitu dengan cara IP root 10.10.270 255.255.255.0 dan ujung kabelnya ya 192.168.10.1. IP root 20.20.270, kemudian netmasknya, lalu ujung kabelnya, ujung kabel yang sebelah kiri ya, karena posisinya di tengah, jadi dua ujung kabel. Nah, selanjutnya di VLAN yang 50 dan 60, IP root 50.50.270, kemudian netmasknya. Nah, di sini ujung kabelnya 192.210.2. Begitu juga dengan yang VLAN 60. Masukkan networknya, lalu netmask dan ujung kabelnya. Ingat, yang di tengah cuma 4 kali ngerut ya. Oke, kalau sudah kita lanjut lagi ke router yang terakhir. Kita hidupkan dulu ya kabelnya. Nah, yang di sini yang di root adalah VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, dan yang ujung kabel. Sini kita akan melakukan penghidupan dulu. Jika sudah, kita langsung ngerut. IP root 40.40.270 255.255.255.0, lalu ujung kabel 192.210.1. Kemudian untuk di VLAN 30, masukkan networknya 30.30.270, kemudian netmasknya 255.255.255.0, ujung kabelnya 192.210.1. Ini ujung kabelnya sama semua ya. Lalu IP root 192.168.10.0, lalu 255.255.255.0, ujung kabelnya jangan lupa. Selanjutnya untuk di VLAN 20.
dan di VLAN 10 juga yang terakhir ya. Oke, jika sudah selesai semua, kita coba tes ping. Nah, ini sudah sukses semua. Kalian bisa lihat di real time-nya ya. Baiklah, sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.